Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari, NIM 2019 A1046. Saya dari kelas 4 BPGSD, Fakultas FKIP. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyajian data. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih itu penyajian data? Kita langsung saja ke video penjelasannya. Penyajian data. Pada laporan penelitian, bagian hasil penelitian terdapat bahasa mengenai deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Deskripsi data adalah kegiatan menyajikan data dari data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data merupakan data yang berserakan, tidak beraturan, dan sulit dibaca. Agar tersusun dalam bentuk yang teratur dan mudah dibaca, maka dilakukan penyajian data atau penyusunan data. Dengan demikian, penyajian data adalah kegiatan menyusun data. Menyusun data mentah yang berserakan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. B. Tujuan penyajian data. Penyajian data mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, penyajian data memudahkan dalam membaca dan memahami data. Yang kedua, penyajian data memudahkan dalam menganalisis data. C. Bentuk data yang disajikan. Penyajian data dilakukan untuk menyusun atau mengatur data. Data yang disajikan dapat berupa skor, presentase, atau indeks. Bentuk data sangat tergantung pada bentuk mana yang memberikan manfaat maksimal kepada pembaca dalam memahami data. Adapun pengertian skor, presentase, dan indeks. Data yang pertama, skor. Data berbentuk skor merupakan data asli hasil pengukuran. Data ini langsung diambil berdasarkan hasil pengukuran variabel tertentu atau responden. Pengukuran dilakukan dengan mengubah respon yang diberikan oleh responden atas instrumen menggunakan aturan scoring. Yang kedua, presentase. Data dapat disajikan dalam bentuk presentase. Skor diubah menjadi presentase dengan cara membagi skor dengan totalnya dan mengalikannya dengan 100. Misalnya, siswa yang tidak lulus ujian adalah 15 orang dari 5 orang peserta ujian. Data siswa yang tidak lulus adalah 15 dibagi 50 dan dikalikan 100, sama dengan 30%. Data bentuk presentase biasanya dipilih bila ingin mengetahui posisi data di antara total keseluruhan. Yang ketiga, indeks. Data yang disajikan juga dapat diubah ke dalam bentuk indeks, seperti juga penyajian data mengubah presentase. Pengubahan ke dalam angka indeks juga dapat dimaksudkan untuk mengetahui nilai suatu skor di antara keseluruhan data. Bedanya, presentase disajikan dalam bentuk persen, sedangkan angka indeks disajikan dalam bentuk angka desimal. D. Macam-macam teknik penyajian data. Teknik penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Yang pertama, tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya, jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci, sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Adapun macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel antara lain: A. Tabel baris kolom. Yang kedua, B. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menyusun distribusi datanya dalam frekuensi. Tabel ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal
dan 2. Tabel distribusi frekuensi bergolong. C. Tabel kontingensi atau tabel faktorial. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas 2 faktor atau variabel atau lebih dalam satu perpaduan baris dan kolom. Poin kedua yaitu grafik. Selain dapat disajikan ke dalam bentuk tabel sebagaimana dikemukakan di atas, data kuantitatif atau numerik dapat terkumpul juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah gambaran data secara visual dengan sebuah gambar, sehingga penyajian dalam bentuk ini lebih mudah untuk dibaca dan lebih menarik. Penggambaran data dalam sebuah grafik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis grafik, tergantung jenis datanya. Bila data yang hendak disajikan berupa data nominal, maka penyajian data menggunakan grafik batang, gambar, garis, atau lingkaran. Sedangkan jika data bersifat kontinum, maka penyajian datanya bisa menggunakan grafik histogram, poligon, atau kurva. A. Data nominal. Data nominal merupakan data yang bersifat kategorik. Data yang satu dengan yang lainnya dapat dipisah-pisahkan secara tegas. Yang pertama, grafik batang. Grafik batang merupakan grafik yang menggambarkan data-data menggunakan batang. Batang menunjukkan data dan ketinggiannya menunjukkan frekuensi. Nah, di gambar 2.1 kita bisa melihat contoh dari grafik batangnya. Yang kedua, grafik gambar atau piktogram. Grafik gambar adalah grafik yang disajikan dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan supaya gambar yang disajikan lebih komunikatif. Di dalam bidang koordinat X, Y dinyatakan dalam gambar-gambar dengan ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya, untuk menyatakan jumlah buku di perpustakaan pada tahun-tahun tertentu dapat digambarkan berupa gambar buku. Secara sederhana, tiap gambaran mewakili suatu jumlah tertentu. 3. Grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang menyajikan data dalam sebuah garis. Biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut bisa naik, bisa turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Dalam grafik terdapat garis vertikal yang menunjukkan jumlah dan yang mendatar menunjukkan variabel tertentu yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik adalah ketepatan membuat skala pada garis vertikal yang akan mencerminkan keadaan jumlah hasil observasi. Yang selanjutnya, yang keempat, grafik lingkaran. Cara lain untuk menyajikan data hasil penelitian adalah dengan grafik lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Poin B, data kontinu. Berbeda dengan data nominal, data kontinum tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara eksklusif. Data kontinum berhubungan dalam sebuah skala yang bersifat kontinum. Yang pertama, grafik histogram. Grafik histogram merupakan grafik batang yang disusun secara teratur dan berimpitan satu dengan yang lainnya, tanpa ruang antara. Yang kedua, grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi tergolong suatu variabel. Tampilan poligon beberapa garis patah yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Poligon juga disebut grafik untuk menggambarkan data dengan menghubungkan titik-titik tengah
setengah batang histogram sehingga sering disebut dengan frekuensi histogram. Nah, adapun kesimpulan dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian data dengan tabel bisa memberikan angka-angka yang lebih rinci, tetapi tidak bisa cepat diambil kesimpulannya. Sedangkan dengan grafik, kesimpulan bisa dengan cepat diambil, tetapi angka-angkanya kurang rinci. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci, sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Data mentah yang berserakan ditata dan diatur dalam sebuah tabel. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah menggambarkan data secara visual dalam sebuah gambar, sehingga penyajian data dalam bentuk ini lebih mudah untuk dibaca dan lebih menarik. Sekian materi tentang penyajian data yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.